Hari ini kita mau melompat bersama dengan Tuhan, amin. Yang setuju dan sepakat bersama saya katakan amin. Terima kasih Tuhan. We praise you God. Come on, shall we sing together? Kita seru. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk. We praise you God. Thank you Jesus. Hallelujah. Sama kita katakan dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Apapun itu juga, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Your love is stronger
is greater than my sin. Untrampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Katakan sama-sama. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble there. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle.
'cause you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Come on, church, let's sing. Even when the mountains tremble, even when the storms come on. Yes, you are faithful, God. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fill us with your Holy Spirit, God. Shikarabahaya rab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 . Shikirabahaya rab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 . Shikiribikaya rabakasiribikaya rab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 . Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Church, beberapa hari yang lalu ini sungguh sangat kuat Tuhan ingatkan bagi saya pribadi. Ayat firman ini sampai hari ini boleh menguatkan saya pribadi. Matius 14 ayat 26 sampai dengan 33 berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya pribadi sangat diberkati dengan kebenaran ini. Ketika kita boleh lihat di ayat yang 26 sampai dengan 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Artinya saya boleh merenungkan kebenaran ini. Petrus begitu lama bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia tidak mengenal itu Yesus apa hantu. Terkadang saya pribadi ini merimain di dalam diri saya bahwa mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang baik. Kita merasa hidup kita baik, padahal sebenarnya kita nggak kenal dia siapa Yesus dalam hidup kita. Oleh karena hari ini sebagai reminder bagi setiap kita. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, ketika kita takut, ketika kita khawatir, Tuhan berkata, tenanglah. Tenanglah, dia yang akan menolong setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shirabahaya rab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 . Shirabahaya rabababababababab. Engkau Immanuel Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau
Good morning Zion. Mari kita tepuk tangan buat tim PW kita luar biasa pagi hari ini. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Amin saudara-saudara. Sebelum duduk, lihat kiri kanan, depan belakang, kasih senyuman paling manis dan katakan jangan kasih kendor. Oke, silakan duduk. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Kami mengucapkan selamat datang dan kami juga ingin menginformasikan bahwa Gereja Kemuliaan Sion sudah mulai ibadah onsite kembali lagi. Dan tetap juga Gereja Kemuliaan Sion juga ada ibadah secara online yang akan ditayangkan di YouTube GKS Balikpapan jam 7 malam. Dan kami juga ada beberapa informasi mengenai Gereja Kemuliaan Balikpapan. Bagi jemaat yang belum, gereja kita juga ada komsel yang dinamakan sebuah home, Dan home kami itu ada 3 di Gereja Kemuliaan Sion. Yang pertama home family, yang kedua home single, dan yang ketiga home sarji. Bagi jemaat yang ingin tertanam di sebuah home, setelah ibadah nanti bisa bertanya-tanya kepada teman kami yang bertugas untuk mendapatkan informasi lanjut. Dan untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, kami juga menyediakan box. Nanti setelah ibadah bisa mengisi box yang ada di belakang. Dan juga bisa mentransfer di rekening GKS Balikpapan. Yang nanti juga bisa ada di belakang di box tersebut. Sebelum saya akhiri, kemarin saya baca mendapatkan satu firman Tuhan yang sangat bagus. Mungkin bisa kita ditayangkan teman-teman. Di Roma 12 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini, mari tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Ayat ini yang saya alami sendiri ketika saya membaca ayat ini. Baik pelayanan saya di dalam gereja, di kehidupan saya sehari-hari maupun dalam pekerjaan saya tidak pernah kendor untuk andalkan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita andalkan Tuhan, kita tidak akan pernah lelah dan kita akan kuat untuk menghadapi badai-badai yang mendarat kepada kita. Siapa yang percaya, saudara-saudara? Oke, mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita memuji nama Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Mari kita semua menyembah dalam roh. Oh Rabashikata Rabahanda Rabashikata Ramahanda. Oh Rabashikata Rabahanda Rabashikata Rabahanda Ramashiara Lalamahanda. Oh Rabashiara Lalalabahanda Ramahanda. Oh Rabashikata Rabahanda Rabashiara Lalalabahanda.
Oh Rabahanda, Rabahanda. Let the name of Jesus be exalted in this place. There is no other name than Jesus. Oh Rabashiara Rabahanda. Oh Rabaya Rabahanda, Rabashikata Rabahanda. We love you, Jesus. We give you thanks. Oh Rabaya Rabahanda, Rabaya Rabahanda. Oh, hallelujah. We give you thanks, Jesus. Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk datang kepadamu, untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah setiap apa yang hamba sampaikan semuanya berasal dari tuntunan Roh Kudus. Kami percaya ada hal-hal yang Kau sampaikan yang akan Kau bukakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah hati pikiran kami ditaklukkan dalam pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you, silakan duduk. Wow, saya bersyukur pagi hari ini bisa beribadah di tempat ini dan juga diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Setelah sekian lama kita melewati masa pandemi, finally we are here dan kita bisa berkumpul bersama physically. Biasanya kan kita ibadah online. Jadi selama pandemi ini sebenarnya kita sedang diajar untuk lebih appreciate, menghargai setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Selama ini mungkin ya kita menganggap ibadah itu sebagai hal yang biasa, kita bisa berkumpul satu dengan yang lain, kita bisa hangout, fellowship dengan saudara seiman, kayaknya hal yang biasa. Tetapi selama masa pandemi itu kita benar-benar merasakan kerinduan yang luar biasa. Kita merasakan kayaknya kita butuh satu dengan yang lain. Karena itulah nature kita, Tuhan menciptakan kita untuk hidup berfellowship, untuk hidup berinteraksi satu dengan lain. Bukan untuk menjadi superhero atau untuk tinggal di gunung, hidup sendiri. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa COVID-19 pasti itu bukan berasal dari Tuhan. Karena itu bertentangan dengan sifat dasarnya Tuhan yang adalah kasih, yang sudah menyelamatkan kita. Dan Dia ingin membangun gerejanya, membangun jemaatnya secara corporate, secara bersama-sama. Karena itu juga Yesus mati bagi kita semua. Jadi kalau ada terlintas di pikiran kita bahwa pandemi COVID ini adalah suatu kutukan dari Tuhan atau Tuhan sedang menghajar umatnya supaya takut akan Dia, totally wrong. Salah, karena Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tapi iblis datang untuk mencuri, membinasakan kita. Dan iblis sebetulnya sedang bekerja untuk menghancurkan umatnya supaya kita kehilangan iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita sebenarnya masa pandemi ini kita dibuat harus hidup sendiri, kita harus mengisolasi diri. Karena saat kita mengisolasi diri, itu seperti firman Tuhan berkata bahwa domba itu kan tidak bisa hidup seorang diri, dia harus selalu dalam kawanan. Ketika kita sendiri kita akan lemah. Sekuatnya kita bilang, oke, aku bisa bangun worship di kamarku, di rumahku bersama keluargaku. Oke, aku bisa ibadah, tapi itu tetap beda ketika kita ada suatu kumpul bersama secara corporate. Oke, iblis punya rencana jahat, tapi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan sedang terus bekerja. That's why kita punya solusi, kita bisa ada vaksin, kita akhirnya kasus COVID sudah menurun, akhirnya kita bisa kumpul bersama lagi. Puji Tuhan, itu yang pertama. Hal yang kedua, jadi tema gereja pada bulan
Oktober ini adalah endurance. Endurance sendiri itu berarti the ability to keep doing something difficult, unpleasant, or painful for a long time. Diterjemahkan, kemampuan untuk terus melakukan sesuatu yang sulit, tidak menyenangkan, atau menyakitkan untuk waktu yang lama. Terus saya diingatkan dengan satu ayat ini, Filipi 3 ayat 14 versi TPT. I run straight for the divine invitation of reaching the heavenly goal and gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Aku berlari lurus untuk undangan ilahi untuk mencapai tujuan surgawi dan mendapatkan hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Ketika ayat ini timbul, saya ingat tentang gereja ini, tentang GKS, how this church is called for the very first time. Bagaimana ketika gereja ini pertama kali dipanggil. Dan absolutely it comes from God. Ini datang dari Tuhan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Walaupun kalau kita sharing testimoni, sepertinya semuanya kebetulan. I don't know why, tapi saya dituntun untuk menyampaikan ini sebagai pembukaan. Jadi diingatkan kembali, tahun 2010, pastor kita dan Bu Gembala kita dipanggil pertama kali untuk menerima visi ini. Dan kejadian itu kalau nggak salah di bulan Oktober sampai November deh, pertama kali kita ke KK. Jadi dari awal cerita ini bermula dari persiapan tiket. Saya ingat banget, itu kita dapat tiket yang sungguh sangat murah, yang di luar analisa. Itu PP 125.000 ya Bu Gem ya kalau nggak salah, pakai Air Asia zaman itu. Dan prosesnya juga bisa beli. Kita bisa berangkat, itu juga amazing banget. Ya mungkin ya Tuhan benar-benar bukan Tuhan, pasti Tuhan sudah mempersiapkan jalan ini, bahwa ada tiket promo, jamnya tepat, di waktu yang tepat, bisa bugemnya, bisa beli itu tiket, bisa searching, dan ada orang juga yang mengajak di waktu yang tepat, sehingga bisa direspon dengan baik. Akhirnya tiket sudah dibeli, singkat cerita kita harus berangkat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika seseorang mendapat panggilan, gerejanya akan dibangun, iblis tidak tinggal diam. Akan banyak sekali godaan, distraction. Distractionnya apa? Saat hari kita harus berangkat, saya dan Pak Daniel itu adanya di Grand Indonesia. Saya lupa di West atau di East. Tapi kita mencari waktu itu mencari mobil aja yang akan bawa ke airport itu sudah susah, ngaco. Jamnya padahal udah mepet banget. Dan kita tahu kalau penerbangan ke luar negeri itu tidak pernah delay. Walaupun dia delay, kita yang datang delay biasa kita ditolak. Singkat cerita kita datang mau dalam perjalanan ke bandara itu sudah sport jantung. Kita sport jantung sebenarnya bukan mikirin saat itu, we didn't think that we would receive the vision. Pastor will receive the vision. Tapi cuma mikir, ya namanya mau berangkat ke luar negeri, masih mikirnya liburan. Rugi dong, tiketnya angus gitu loh. Ya finally kita tiba di bandara, tapi itu sebenarnya jamnya udah lewat, sudah gate-nya udah katanya udah mau close. Tapi nggak tahu kenapa dia masih nunggu kita gitu loh. We were the last passengers. Udah akhirnya sudah bisa check in, barang waktu itu bisa masuk ya Bu Gem ya, bisa masuk. Tapi orangnya sekarang gimana? Karena penerbangan ke luar negeri itu ternyata gate-nya jauh banget. Akhirnya I remember pastor kita lari duluan. Dia, nah ini perlu endurance. Jadi berjalan bersama Tuhan, selain spiritual endurance, we need physical endurance. Jadi pastor lari dulu, ran first. Dia ran first, kita Bu Gembala sama saya di belakang. Ran first sampai, terus saya sama Bu Gem sedang lari, di tengah jalan ketemu ada golf cart. Kita diajak naik, kita nggak mau. Kita bilang kita lari aja, karena kita merasa kita lari lebih cepat. Benar, kita lari lebih cepat. Finally, we were in the airplane. Akhirnya kita ada di airplane. Jadi dari awal aja cerita ini, gereja ini berdiri, I believe God was involved from the very beginning. Tuhan itu terlibat dari awal panggilan gereja ini. Dan bagaimana saya percaya ketika Pastor Daniel menerima visi itu juga pasti berasal dari Tuhan. Itu bukan keinginan pribadi, I know him, itu tidak ada keinginan pribadi dia untuk membangun gereja atau menjadi pastor. No way, totally no way, tidak pernah terlintas. Kalau melayani, yes, we love to serve God. Tapi itu special vision, special calling as a pastor, no.
So jadi sepertinya Tuhan mengingatkan kembali, GKS ini ada karena Tuhan yang panggil. It's not our own interest, bukan karena keinginan kita atau pengen gaya-gayaan. So GKS is here karena suatu panggilan ilahi yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Sehingga kita ada bisa sampai saat ini. I don't know why I should share about this. Dan satu ayat lagi sehubungan dengan gereja ini. Di Matius 16 ayat 18 versi NLT. Now I say to you that you are Peter, which means rock. Then upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Bahasa Indonesianya, sekarang aku katakan kepadamu, Pastor Daniel, bahwa engkau adalah Petrus yang berarti batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Dan semua kekuatan neraka tidak akan menaklukkannya. So, dalam perjalanan bangun gereja, I believe we need endurance together. Bukan hanya pastor kita, but together, all the leaders, all the builders. Kita semua membutuhkan endurance. Kita membutuhkan endurance, ketahanan bersama. We cannot run alone, kita nggak bisa lari sendiri. Ini adalah maraton. Kita harus berjalan bersama, kita lari bersama, sama-sama kita membangun endurance kita. Dan we need to support each other. Dan kita tahu dasar dari gereja ini adalah Yesus sendiri. So kalau masih ada yang doubtful, I believe this is the time untuk kita untuk bangkit bersama. Ini adalah gereja Tuhan. Ini bukan adalah gereja untuk gaya-gayaan, oh karena ada mall, perlu gereja supaya rame, no. This is totally church of God. Memang dalam perjalanan pasti ada hambatan. Pasti ada kerikil-kerikil. Kita mungkin kepleset. Ada distraction seperti tadi ketika kita mau ke bandara ada distraction. Nyari mobil aja susah. Parkirnya nggak tahu di East apa di West, parkirnya bingung. Terus mau nyampe ke bandara jalan macet. Yang nyupirnya lelet. Bapaknya saya ingat udah tua. Hampir mulut saya keluar, Pak boleh nggak saya gantiin, kan konyol. Akhirnya saya duduk diam, mulutnya diam. Sambil berdoa Tuhan yang terbaik. Terus harus masuk ke gate pesawat, itu harus berlari. It's not easy, jalan waktu itu. Tapi ya puji Tuhan waktu itu endurance-nya luar biasa. Kita bisa berlari sangat cepat walaupun sampai di dalam pesawat ngos-ngosan. Singkat cerita disitulah di KK akhirnya visi diterima oleh pastor dan Bugem. Tantangan pasti ada. Distraction pasti ada. That's why we need a pastor, we need our mentor, spiritual father to remind us all the time. Untuk mengingatkan kita selalu, to realign, untuk menyelaraskan jalan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. He love his church. Siapapun yang terjadi dengan gereja ini, ketika kita rasanya kita kayaknya jalan sendiri atau rasanya kayaknya nggak maju nih gereja. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. He will rescue his church. Karena ini adalah gereja dia, bukan gereja kita. So jangan berpikir ketika kita ada di dalam gereja ini, this is my burden. Ini adalah beban saya. Yes, God give us heart. Tuhan give kita hati untuk mau bersama-sama bangun. Tapi don't you think that your own responsibility. No. Yesus yang bertanggung jawab atas gereja ini. Bagian kita bangun endurance kita. Salah jalan, Tuhan pasti tunjukkan jalan. Kita pasti bisa kembali kepada panggilan itu. So apapun saat ini kita semua dalam gereja ini, kalau kita merasa kita melenceng ke kiri ke kanan, just surrender. Izinkan orang di sekitarmu, your pastor, your leaders, to remind you, to realign you. Jadi kita bisa membangun bersama gereja ini. Kita lanjut sekarang. Jadi endurance ini akan timbul ketika dari kita menerima janji Tuhan sampai menunggu kegenapan. Itu adalah suatu perjalanan. Mungkin bisa ditayangin yang saya gambar. Oke, ini. Jadi ketika kita menerima janji, kepada penggenapan janji itu kita ada gap. Gap inilah disebut masa penantian. Nah, disinilah di masa penantian kita perlu endurance. Kita diperlukan bertahan sampai kepada penggenapan janji ini. Dan sering terjadi ketika kita belum menerima penggenapan, akan ada rasa
bimbang, intimidasi, menyerah, finally kita menggunakan kekuatan sendiri. Pasti kita akan ada rasa bimbang, meragukan. Setelah itu kita mungkin juga akan terintimidasi dengan keadaan sekitar kita. Dan iblis pun pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan terus menuding kita. Iblis pasti tidak ingin kita itu maju, go forward to reach our destiny. Dia pasti ingin kita stop di tengah jalan. Sehingga kita tidak bisa meneruskan rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Di Kolose 1:2-3 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanan. Karena itu kita perlu bertekun, Paulus berkata. Setiap anak Tuhan, ini bukan spesial untuk pastor yang bertekun untuk membangun gereja, tapi setiap anak Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Yesus, dari Matius 27 ayat 27 sampai 31 dengan judul perikop Yesus diolok-olok. Ayat 27, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Ayat 31, sudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi dari kisah penyaliban Yesus, kita tahu bagaimana, kita tahu dari awal Yesus sudah dipanggil untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi perjalanannya nggak mudah juga. Banyak penderitaan yang dia harus terima. Padahal dia mempunyai kuasa. Dari awal ketika dia dibaptis, ketika dia dimuliakan, dia harus melewati padang gurun. Dia dicobai iblis. Tetapi Yesus selalu bisa lewat ketika ada ujian dan pencobaan. Dia tetap tidak berdosa. Sama ketika kisah penyaliban. Bagaimana Yesus harus dihina. Dia punya power kok. Dia bisa memerintahkan malaikat untuk turun. Kalau Yesus kita orangnya mudi. Kita tidak ada di tempat ini saat ini. Yesus sudah tersinggung loh. Dia diolok-olok. Bagaimana dia tahu dia adalah anak Tuhan. Anak yang berkuasa, dia yang punya segalanya. Tapi dia mau dihina. Dia mau diolok-olok. Itu karena siapa? Karena apa? Tapi karena kasihnya kepada kita. Jadi karena kasih itu yang memampukan dia untuk melewati ini semua. Dan dia tahu dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa. Karena pertaruhannya itu jauh lebih besar dari apa yang dia harus derita. Bagi kita semua itu justru sangat berharga. Tanpa karya salib kita tidak akan ada di sini. Yesus di dalam tekanan, dia tidak terpancing. Dia tetap tidak berdosa. Bahkan Yesus tetap bisa menjadi berkat. Kita tahu ketika Yesus disalibkan, bahkan dia tetap bisa melayani penjahat di sebelahnya. Bahkan dia ditantang bahwa kalau dia memang anak Tuhan, kenapa dia mau menderita seperti ini. Sebetulnya kalau dia tidak mengingat kasih dan juga panggilannya, dia akan ngomong sama-sama penjahat, nih orang juga penjahat dua-dua. Tapi mau menghakimi Yesus, tapi justru Yesus melayani. Yang pada akhirnya satu penjahat itu diselamatkan. Di dalam tekanan, di dalam penderitaan, Yesus tetap bisa melayani dan tetap bisa menjadi berkat. Dan Yesus tidak pernah di dalam perjalanannya, kita tahu perjalanan penyaliban Yesus dikenal dengan perjalanan dolorosa. Yesus tidak pernah mengeluh. Ketika dia dicambuk, dia diolok-olok, dia dipakaikan mahkota duri. Dia tidak mengeluh, tidak komplain. Kenapa ini harus terjadi? Bahkan dia menutup mulutnya kadang di saat tekanan, di saat kita di dalam ujian pencobaan, di dalam keterpurukan kita. Kadang kita perlu untuk diam, mulut kita tutup. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Karena saya percaya, ketika Yesus mengeluarkan satu kata, dua kata, itu ada kuasa. Ataukah itu memberkati, atau ketika dia marah menghardik,
pasti akan ada konsekuensi. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus punya kuasa. Kalau seandainya dia marah, dia keluar kata-kata yang negatif misalnya terhadap pasukan itu. Mati kamu, itu pasti mati semua. Ya puji Tuhan, kalau kita juga punya kuasa yang sama. Tapi kita marah-marah ya masih belum, nggak langsung terjadi. Kalau Yesus pasti terjadi. Lalu semua pasukan saat itu mati. Karya penyalipan gagal. Yesus bisa, ya udah ambil lagi deh bajunya, sembuhin sendiri lukanya. Dia bisa menyembuhkan luka sendiri loh. Akhirnya karya penyalipan gagal. Kita puji Tuhan dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Jadi ini bukan sesuatu yang murah, tapi itu sungguh sangat mahal. Taruhannya adalah nyawa Yesus dan bagaimana Yesus mengendalikan dari it's not easy. Kita tahu bagaimana ketika kita menghadapi tekanan, kita kesel, ya sering keluar kata-kata yang negatif, kata-kata yang sia-sia. Kita tahu itu enggak mudah, it's not easy bertahan di dalam tekanan. Tapi kita ada contoh, we have Jesus sebagai role model kita. Dia yang sudah melewatinya dan pasti dia juga akan memampukan kita untuk melewati semuanya ini. Apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, kita pun akan juga dimampukan untuk melewati ini semua. Jadi ketika dari kisah penyalipan ini kita tahu bahwa Yesus tidak jatuh dalam dosa karena penderitaan. Yesus fokus dengan visi yang Bapa berikan dan Yesus tetap melayani. Dan sebagai hasilnya di Filipi 2 ayat 9 dikatakan therefore God elevated, ini versi NLT, therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above other names. Oleh karena itu Allah mengangkat dia ke tempat kehormatan tertinggi dan memberinya nama di atas segala nama. The result, hasil dari ketekunan, bagaimana Yesus bertahan di dalam tekanan, namanya ditinggikan dan dimuliakan dan yang pasti nama itu berkuasa, nama yang menyelamatkan kita. So, bagaimana sih poin-poinnya kalau kita buat lebih simpel, bagaimana kita bertahan di dalam penantian. Jadi penantian itu adalah ketika kita terima janji Tuhan sampai penggenapan. Janji itu bisa berbicara ketika kita menerima janji, kita lagi berdoa, kita lagi mendoakan sesuatu, atau kita sedang dalam keterpurukan, sampai terjadi breakthrough dalam hidup kita. Gimana sih kita harus bertahan? Hal yang pertama kita harus tetap percaya. Kita belajar dari Nabi Elia, 1 Raja-Raja 18 ayat 41-44. Elia berdoa minta hujan. Ayat 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah dan makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata dengan bujangnya kepada bujangnya, naiklah ke atas dan lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terharang oleh hujan. Ini menceritakan bagaimana terjadi musim kekeringan di Israel. Dan Nabi Elia berdoa supaya hujan turun. Di sini dia seorang nabi, dia berdoa. Tapi doanya enggak langsung dijawab. Dibutuhkan dia bertahan, dia bertekun di dalam masa penantian itu. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara-saudara alami. Musim kekeringan apa yang sedang saat ini saudara alami. Mungkin saudara sedang mencari pekerjaan, mendapat tekanan di dalam pekerjaan, atau dalam hubungan bermasalah, atau sedang berdoa karena sakit penyakit, atau sedang bergumul mendoakan anggota keluarga yang belum terima Tuhan. Nabi Elia memerintahkan bujangnya untuk naik ke gunung. Itu sampai 7 kali. Naik ke gunung gak mudah, pasti butuh perjuangan. Udah naik ke atas, sia-sia turun lagi, mengabarkan kepada Elia, belum ada tanda-tanda. Itu sampai 7 kali. Dan Nabi Elia itu tetap konsisten. Naik lagi, dia bilang, pergi lagi lihat. Karena dia percaya Tuhan pasti genapin, it's just a matter of time.
hanya masalah waktu. Dan dia tidak mundur imannya. Dan dia tidak menyerah, sudah 3 kali, 4 kali. Dan dia tidak berkata kepada bujang, oke kalau gitu kamu gak usah naik lagi. Jangan cari tanda lagi. Atau mencari solusi lain. Mungkin ya saat itu Nabi Elia bisa saja mencari solusi yang lain. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap bertekun, dia tahu ketika dia berdoa Tuhan pasti jawab. 7 kali itu bukan waktu yang singkat. Saya tidak tahu, mungkin kita sudah berdoa, mungkin 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun. Mungkin lebih dari itu. You've been praying for quite long. Tapi belum ada juga tanda-tanda. Firman Tuhan berkata kita tetap percaya apapun yang terjadi. Jaga iman kita. Kita tahu rencana Tuhan itu pasti rencana damai sejahtera. Dia tahu yang terbaik. Kalau Tuhan belum beri, mungkin itu belum waktunya. Itu bukan yang terbaik buat kita. Karena Tuhan tahu. Atau ketika kita berdoa, kita baru melihat tadi. Akhirnya hanya melihat awan setapak tangan. Bayangin bagaimana awan setapak tangan ini bisa menjadi tanda akan jadi hujan lebat. Kan biasa kalau kita melihat di langit, mau hujan gede itu biasa awan berkumpul cukup banyak dan gelap. Pasti kuantitinya mesti banyak. Kalau nggak banyak pasti hujannya nggak bakal gede. Tetapi karena Elia tetap percaya dan dia mempunyai iman, dia percaya ketika baru melihat tanda setapak tangan aja, dia percaya itu akan menjadi hujan lebat. Sama dalam hidup kita saat ini. Mungkin yang cari pekerjaan. Saat ini pekerjaan yang dipercayakan masih kecil. Dengan penghasilan yang masih ngepas-ngepasan. Percayalah kepada Tuhan bahwa dari pekerjaanmu yang kecil, yang pendapatanmu yang masih mungkin ngepas, Tuhan bisa pakai untuk menjadi kelimpahan. Bagianmu adalah percaya dan terus bekerja. Mungkin yang sakit, masih sakit tapi baru kurang dikit. Tanda-tandanya belum nyata. Terus berdoa dan percaya kesembuhan itu udah bagian kita. Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah menanggung sakit penyakit dan kita pasti terima kesembuhan itu. Atau bermasalah dalam hubungan, kayaknya gak maju-maju hubungan ini dalam rumah tangga. Ribut terus, bentrok terus, tidak ada kesepakatan. Bawa itu dalam doa, pray, tetap percaya bahwa Tuhan itu ingin hubungan keluarga yang harmonis, yang saling mengasihi. Hubungan keluarga itu yang manis. Seperti perkawinan di Kana. Seperti anggur yang manis. Bukan anggur pahit. Tuhan tidak pernah merancangkan suatu keluarga yang pahit. Tuhan mau itu sweet, manis. Dari hari ke hari tambah manis. Kalau saat ini belum kita alami, kita harus percaya. Suatu hari pasti terjadi. Bagian kita percaya dan terus melakukan kehendaknya. Terus hidup di dalam firman Tuhan seperti Yesus. Dalam keadaan tekanan dia tidak jatuh dalam dosa. Dia tetap tidak berdosa dan tetap dia melewati penderitaan itu tanpa komplain. Tanpa bersungut-sungut. Imannya tidak menjadi luntur. That's a good news. Apapun saat ini yang kita hadapi, percayalah bahwa kemarin seperti kalau Bapak Daniel, langit tidak selalu biru, tapi akan datang pelanginya. Percayalah pelangi itu pasti akan datang. Hal yang kedua, bagaimana kita bertahan di dalam penantian itu, nomor 2 adalah kita berakar dan berdasar dalam firman Tuhan. Matius 7, 24, 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ia mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Fondasi kita adalah firman Tuhan. Ketika tekanan itu datang, kita berdoa, kita minta supaya firman Tuhan itu menjadi rema. Satu saja firman Tuhan yang keluar menjadi rema, itu akan membangkitkan iman kita. Karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman tentang Tuhan Yesus. Firman itu yang akan menguatkan kita, itu artinya kita berakar dan tertanam di dalam firman. Sehingga kita mempunyai dasar yang kuat. Kita akan menjadi kokoh, kita tidak akan terombang-ambing. Itu diumpamakan di dalam kitab Matius seperti membangun rumah di atas karang, di atas batu. Badai boleh datang dalam hidup ini. Mungkin kita akan goyang sedikit. Mungkin kita
akan lengah sedikit, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Kita akan kembali steady. Karena firman itu yang menguatkan kita, biarlah firman itu yang mengkonsum kehidupan kita, yang membangkitkan iman kita. Kegoyahan mungkin datang sementara, tapi ketika terima rema itu dari Tuhan, kita declare, kita ucapkan. Walaupun mungkin ketika tekanan datang kita masih panik, masih bimbang, masih ragu. Ketika firman diucapkan sekali, 2 kali nggak ada hasil. Kita masih panik, mungkin kita ngomong, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, dia besertaku. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tapi ketika diucapkan, hati kita masih bergemuruh, kita masih panik. Tidur aja mungkin masih belum bisa malam. Tapi jangan menyerah, tetap percaya, terus deklarasi. Saya percaya ketika firman itu diucapkan, dideklarasikan terus, itu pasti akan membangkitkan iman. Saya pun pernah mengalami, bukan pernah, sering ngalamin. Apalagi masa pandemi. Kejadian kemarin di masa pandemi, saya mengalami sempat panik. Ketika keluarga saya ada yang kena COVID, dan saya nggak bisa pulang. Dan yang kena itu benar-benar keluarga saya semuanya gitu loh. Pertama dari ipar saya kena. Dari ipar saya, anak saya bantu ngurus kirimin obat. Nggak lama anak saya juga kena. Anak saya kena nggak lama, berapa hari saya dengar lagi papa saya dan mama saya mempunyai gejala-gejala seperti COVID. Padahal saya selalu berhati-hati jangan sampai orang tua saya kena COVID. Karena umur mereka sudah sangat tua, 81 tahun dan 86. Itu benar-benar blessing. Sebagaimanapun kita menjaga, tetap kan ada kecolongan. Orang tua nggak mungkin kita kurung kan, tetap ada celah gitu loh. Ya akhirnya gimana? Ya kita cuma bisa berserah pada Tuhan. Sudah sudah divaksin, udah saya sudah persiapin semuanya, sudah jaga-jaga karena panik. Saya sudah siapin standby obat, oksigen saya sudah standby. Benar terjadi. Tapi puji Tuhan itu semua nggak perlu dipakai. Obat pun ya akhirnya bisa dibeli. Karena masih bisa dibeli karena kondisi saat itu. Dan oksigen tidak diperlukan. Puji Tuhannya gejalanya ringan banget. Dan saya pun waktu mama saya kena, saya tidak kasih tahu. Dan saya tidak tes, saya tidak suruh tes. Karena saya percaya nggak ada guna, karena pasti udah kena. Jadi ya biarin aja gitu loh, dirawat aja, dikasih suplemen, dikasih obat. Yang penting mau makan. Tapi tidak disampaikan. Saya panik nggak? Panik. Itu kalau panik itu bisa nggak bisa tidur, kepikiran gitu loh. Belum lagi mendengar ada intimidasi. Di masa penantian itu selalu ada intimidasi, dengar berita negatif, yang si Anu meninggal, yang si Anu kena badai sitokin, yang ini begini, yang ini begini. Ya itu nggak bisa dihindarin berita itu. But I had to choose. Itu mau saya imani atau saya percaya firman Tuhan. Ya akhirnya saya memilih ya terus berdoa dan mendoakan mereka. Dan percaya akan pertolongan Tuhan. So whatever happen itu pasti rancangan terbaik. The worst case lah. Kalau mereka harus pulang. Ya mereka sudah percaya Tuhan. Mereka hidup dalam Tuhan. Mereka kembali ke rumah Bapa. Karena mereka bukan milik saya. Itu semua anggota keluarga yang kita kasih adalah titipan. Kita nggak bisa hold them gitu loh. Nggak bisa kita pegang begitu loh. Jadi saya berserah. Saya percaya semuanya itu dari Tuhan. Yang paling penting mereka sudah hidup dalam Tuhan, udah kenal Yesus deh. That's the point deh, itulah di masa pandemi ini yang terpenting apapun yang terjadi, yang kalau kita udah nggak tahu harus berbuat apa, yang penting orang yang sakit itu hidup sudah dalam Tuhan. Dia sudah mendengarkan berita keselamatan. Ya puji Tuhan orang tua saya rajin mendengarkan firman Tuhan, dengar lagu penyembahan. Ya cuma itu aja, dibandingin kalau saya harus kasih berita negatif pasti membuat down secara psikologi. Tetapi karena tidak dikasih tahu ya santai aja. Itu kuasa yang luar biasa dari perkataan ya. Ya kasih ya bilang sehat aja sih, yang penting jaga gitu loh. Tidak dibuat panik. Saya panik, tapi ketika saya memilih untuk tidak mau dengar intimidasi iblis, saya percaya dengan rancangan Tuhan, saya bisa lewatin puji Tuhan semuanya udah sembuh semua. Praise the Lord. Itu suatu mujizat dalam keluarga saya yang saya alami dalam masa pandemi ini salah satunya. Hal yang ketiga bagaimana kita bertahan, jaga pergaulan. Kita lihat siapa di sekeliling kita, dengan siapa kita berasosiasi. Itu yang hal ketiga ini sangat penting juga, sangat penting banget. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Saya dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen. Orang tua saya taat ke gereja. Kita tidak percaya dukun. Saya dididik dari kecil tidak percaya dukun. Tidak percaya namanya ilmu-ilmu begituan. Tapi orang tua kan tidak bisa selalu menjaga kita nih, mengawasin hidup kita 24 jam. Ada satu masa ketika saya dalam titik terendah dalam hidup saya curhat ke teman-teman baik saya, sharing. Teman saya baik nggak? Baik banget mereka. Mereka teman baik saya. Mereka mengasihi saya. Dan mereka mau memberikan solusi dalam hidup saya. Waktu itu saya belum lahir baru. Dan teman-teman saya pun juga begitu sama. Kita ke gereja nggak? Ke gereja. Ada yang ke gereja Katolik, saya ke Kristen. Nggak ada yang salah kan dengan itu. Ya bertemu teman sharing nggak ada yang salah juga kan. Dan teman mau bantu juga nggak ada yang salah. Tapi pertolongan seperti apa, solusi seperti apa yang diberikan? Akhirnya teman saya bilang, udah deh, mending lu pergi ke orang pintar deh. Saya itu buta sama sekali urusan perdukunan. Tapi diajak temen, ya udah dianterin lagi. Pergi. Itu dukunnya dukun Chinese yang di kelenteng atau viara gitu lah, yang possess. Yang bahasanya itu loktung ya atau cotang gitu loh. Pecah, dia berdarah-darah, lidahnya tulis-tulis gitu loh. Terus suruh minum, untung saya nggak minum mainnya. Jijik, itu satu. Nggak puas, sekali jatuh, sekali kita coba akan dosa ini, nagih. Nggak puas, diajak lagi teman yang sama. Ada lagi dukun lebih hebat, lebih jago. Itu tadi kan di vihara, ini yang sepupu kita. Tua-tua, saya datengin juga. Ada lagi saya pergi pernah, itu sudah satu kedua, ada lagi saya pergi, nggak tahu pernah ada suatu event, ada apa ya, kayak exhibition paranormal gitu loh. Saya pergi juga sendiri, nggak perlu ditemenin lagi. Karena udah ketagihan, udah menjadi suatu kebiasaan. Sekali kecebur, kita akan merasa nyaman. Kalau dosa itu paling cepat membuat kita merasa nyaman. Nggak perlu ditemenin, saya bisa pergi sendiri. Dan saya bersedia keluar duit. Dukun juga perlu duit loh. Ini AI, bayar. Tapi untung saya nggak ikutin semua. Dia ada tawarin lagi, mesti bayar biaya yang lebih gede. Untung otak saya masih mikir waktu itu. Keluar uang banyak. Dan dia waktu itu masih uangnya nggak terlalu gede. Dan diajarin roba ini, roba itu. Kasih air lah, suruh inilah. Aduh ampun, kalau pikir sekarang bego banget. Dan itu cukup lama saya lakukan. Saya tidak membenci teman saya, tidak menyalahkan teman saya. Karena mereka sama-sama sama saya. Belum mengenal kebenaran. Dan mereka tujuannya baik kok, memberikan solusi menurut mereka. Dalam masa penantian itu paling kita tergoda untuk tahu akan masa depan. Dukun identik kalau belum percaya Tuhan bisa memberikan solusi jawaban untuk masa depan kan. Pada kenyataannya tidak. Dulu sempat saya kebiasaan kalau kita Chinese kan mau masuk Imlek itu pergi lihat nasib untuk tahun depan. Pergi. Sempat pergi. Dan sebetulnya padahal di keluarga sudah dididik dengan benar. Tetap ada celah kita bisa jatuh. Pergaulan tadi, pergaulan. Puji Tuhan teman-teman saya yang bawa saya ke dukun, puji Tuhan udah bertobat. Puji Tuhan. Puji Tuhan kita semua udah lahir baru akhirnya. Dan akhirnya saya bertobat ketika mendengarkan satu CD yang menceritakan rahasia perdukunan. Bahwa itu semuanya palsu, itu kerjaan setan. Dan gak ada yang benar. Dia mungkin bisa tahu masa lalu kita, masa depan kita gak ada yang tahu. Saya dulu pernah sharing kan di sini. Di Jakarta saya juga pernah pergi, karena udah ketagihan di Palembang pergi, di Jakarta juga nyari. Ke dukun. Pasti pengen tahu masa depan kan. Yang ini bilang, waduh sorry dek saya gak bisa lihat kamu gelap, saya ketutupan, saya gak bisa baca. Waktu itu saya sedih, saya pikir aduh ini gak bisa ketahuan dong ramalannya apa nih. Biasa pergi dukun ya kali dia ngecap aja ngomong apa. Yang sekali gak bisa, dia bilang dia gak bisa lihat, kamu ketutup dia bilang. Waktu itu saya sedih. Ketika saya sudah lahir baru, saya excited mendengarnya. Ketika diingatkan itu kembali. Walaupun saya jatuh dalam dosa, ketika saya pernah terima Yesus, tetap ada darah Yesus yang mengcover saya. Sehingga iblis itu gak pernah tahu masa depan saya. Tidak ada satupun dukun yang pernah meramalkan saya bahwa one day saya ada di Balikpapan dan ada di dalam gereja ini. Bahwa saya akan melayani Tuhan, tidak ada.
Never. Puji Tuhan ya. Nah itulah bukti. Ini ada jadi saudara-saudara kalau masih meragukan kuasa Tuhan, ini kesaksian hidup saya. Jangan pernah pergi ke situ. Dan sampai saat ini orang tua saya nggak pernah tahu kalau saya pernah pergi ke dukun. Karena bagi mereka itu tabu. Bayangin keluarga udah mendidik dengan benar karena pergaulan saya yang salah. Akhirnya saya pernah mencobai, jatuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan kan gak tinggal diem. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan saya. Termasuk dulu saya juga seneng tuh baca ramalan bintang. Hari ini, ada tuh per hari loh. Sio, kalau dulu rajin tuh baca Sio, tahun ini Sio apa nih? Oh Ciong gak kita ya? Oh terus gua unsurnya apa nih ya? Ciong gak nih? Gimana nih? Wah gua ini besi nih. Besi kalau ketemu api abis deh gue. Kan bego begitu kan? Gua babi. Gak cocok nih sama siapa gitu. Ya. Terus dianggap remeh, itu bintang kita. Dibaca, itu juga suatu ramalan. Ketika kita sudah baca, itu tanpa kita sadari masuk ke dalam pikiran kita. Sepanjang hari ini you believe with the forecast. Dengan ramalan itu. Boleh bilang, bacanya iseng aja, nggak mungkin. Ya kalau pas beritanya bagus ngomong hari ini bakal terima bonus. Iya. Kalau pas dibilang hari ini kamu bakal ketipu orang apa gitu, mengalami hal yang gak enak, pasti kan terpengaruh. Jadi kita harus be aware dengan siapa kita bergaul, dengan siapa ketika kita dalam tekanan kita curhat. Kita berbagi pengalaman permasalahan kita. Carilah orang yang benar-benar sudah dewasa rohani. Teman baik kita, dia memang baik mau nolong. Tapi lihat dulu dasar dia apa, dasarnya Yesus bukan. Ngajarin benar belum? Atau kita lagi terpuruk diajak mabok. Diajak minum-minum. Diajak ngobat. Sudah tahu itu salah, nggak usah dicoba. Jangan bilang cobanya sekali aja, 2 kali, totally. Itu sekali, once we try, itu akan menjadi addiction. Jangan bilang cuma sekali, iseng pengen tahu. Nggak perlu tahu. Sekali dicoba itu akan membuat kita nyaman, kita bisa lakukan sendiri. Nggak perlu diajak temen, kita akan nyari sendiri. Percayalah. Tapi kalau memang mau hidup benar, banyak memang ujian pencobaan. Jatuh dalam dosa, udah mau hidup benar, ada rasa malu loh. Mau kembali ke Tuhan. Atau ketemu saudara-saudara seiman malu. Tapi lagi jatuh dalam dosa nih, lagi gila nih. Nggak malu tuh, nggak malu. Mungkin malah bangga kali ya, eksis gitu loh. Dulu saya nggak malu pergi ke dukun, saya pikir biasa aja, kenapa mesti malu? Bukan hal yang memalukan. Karena apa? Kita tidak tahu kebenaran, kita ditipu iblis. Hati-hati. Yang terbaik itu dengarkan kebenaran firman Tuhan, minta rema, seberat apapun minta rema. Dan carilah siapa orang yang tepat yang harus membimbing kita, memberikan masukan. Jangan sia-siakan hidup ini. Remember apa yang sudah kita lewatin di masa pandemi ini. Jadi sebetulnya hidup ini sungguh sangat berharga. Sudah lama kita tahu, tapi ini ketika lewati masa pandemi kita jadi tahu iya benar loh. Nafas aja berharga banget. Sempat dikala oksigen susah dicari. Ada duit aja nggak bisa, belum tentu. Covid, you boleh kaya sekaya apapun. Tapi kalau udah nggak bisa ditolong, nggak bisa juga. Nggak bisa membeli obatnya. Bahkan ketika rumah sakit penuh, ada duit juga nggak bisa masuk. Mesti ngantri. Money cannot save you. Jadi ketika kita bisa duduk sampai hari ini, how precious our life is. Sungguh sabar, jadi jangan kita sia-siakan. Tekanan boleh datang, tapi kita bertahan. Kita tahu kita ini semua punya panggilan. Biarlah kita mengakhiri perjalanan kehidupan rohani kita ini dengan baik. Ketika kita nanti one day ketemu dipanggil Yesus, Tuhan bisa berkata, anakku kau sudah menyelesaikan pertandingan imanmu dengan baik. Ya kalau kita saat ini lagi terpuruk, bangkit. Jangan malu. Jangan malu kuncinya. Kenapa mesti malu mau hidup benar? Yang malu ketika kita terpuruk dalam perbuatan dosa. Ketika kita bisa bangkit, iblis sudah dikalahkan.
Ketika kita bilang kita malu, itu sebenarnya iblis sedang mengintimidasi supaya kita jangan kembali hidup benar. Jadi kita tetap berkubang di dalam dosa. Kalau kita sudah dibukakan, kita akan bilang, wah, I'm so stupid. Bego sekali saya begitu. Yesus bela-belain sudah mati buat saya, supaya saya bisa terima keselamatan, hidup dalam kelimpahan, tidak terpuruk. Kenapa saya mau dibohongin sama iblis? Simpulannya, di Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Remember, apapun yang terjadi dalam hidup ini, di Ibrani berkata aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kalau berarti tidak membiarkan, Tuhan tidak mau kita berada dalam keadaan kita yang sekarang. Tuhan mau keadaan kita jauh lebih baik. Apapun keadaan kita, mungkin kita bilang kita udah oke. No, Tuhan mau lebih baik lagi. Atau sedang terpuruk, Tuhan tidak biarkan. Tuhan pasti akan kirim pertolongan rescue kepada hidup kita dengan caranya sendiri. You will be amazing by how God is working in your life. Kamu akan terpesona bagaimana sih Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menyelamatkanmu, untuk kembali kepada panggilanmu, untuk kembali kepadanya. Jangan anggap enteng nih ketika ada orang-orang yang datang nanya apa kabar. Ayo kita gereja lagi, sudah lupakan masa lalu. Itu bukan karena kebaikan orang itu, tapi Tuhan yang bekerja melalui orang itu karena mengasihi kalian semua. Yesaya 40 ayat 8 dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sekali dia berfirman itu untuk selama-lamanya, dia adalah Tuhan yang setia, dia tidak akan mengingkari janjinya. Once he die for us, it's forever. Sekali dia mati itu untuk selamanya. Sekali dosa kita diampuni untuk selamanya. Craig Groeschel berkata, in the middle of your pain, God is still present. Di tengah rasa sakitmu, Tuhan masih hadir. Mungkin sekarang kau lagi sedih, kau lagi merasa jatuh, kau lagi berusaha melewati your battle, masa musim keringmu, percaya Tuhan bersamamu. God is present, God is here. Mari kita bangkit berdiri. Mana si Andri? Lagu apa ya? Immanuel aja, Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
syara laba handa rama sikata rama handa raba. Ya raba handa raba sikata raba handa rama sikata raba. Ya raba handa rama handa rama sikata raba. Oh raba sikata raba laba laba handa raba sikata raba laba laba handa. Oh raba ya raba handa raba handa. Oh raba handa raba laba laba. Oh raba handa raba sia la 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 handa raba sia la 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 handa. Oh raba sikata la 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 handa raba ya laba laba handa. Oh raba sikata raba handa raba sikata raba handa. Yo tonton ho raba ya harabare. Oh raba sikata raba handa raba sia la 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 handa. Oh raba sikata raba handa la 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 handa. Oh raba sikata laba 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 handa. Oh laba handa ho. Ya laba handa ho. Oh laba handa laba ho. Ya laba handa ho. Oh laba 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 handa laba 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 handa. Oh laba 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 handa laba sia la 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 laba laba. Oh laba 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 handa laba 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 handa. Jika terbersih di dalam hatimu, kau mulai meragukan keberadaan Tuhan dan mulai kau ingin menyerah dan mulai kau ingin mencari solusi, jalan keluar dengan kekuatanmu sendiri. Dengarkanlah bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Jangan menyerah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Di tengah tekananmu, di tengah penderitaanmu, Dia selalu ada. Dan percayalah saat ini Dia sedang bekerja di dalam kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kau belum melihat hasilnya. Seperti Nabi Elia memerintahkan bujangnya naik ke atas gunung dan dia tidak melihat tanda-tanda. Sampai 7 kali dia naik dan turun. Sampai baru kelihatan awan sebesar setapak tangan. Itulah pengharapan. Terus berpengharapan di dalam Dia. Jangan menyerah. Jawaban yang terbaik pasti Tuhan berikan bagianmu, hanya percaya. Jangan biarkan dirimu berkompromi. Jangan biarkan merasa nyaman dengan perbuatan dosa. Ambil keputusan saat ini juga. Aku mau stop, aku mau berhenti. Aku mau terlepas dari setiap belenggu dosa. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Engkau sudah mati bagiku dan aku percaya karya keselamatan itu masih berlaku sampai saat ini juga. Mampukan aku Yesus untuk kembali kepadamu, berjalan di dalam kebenaran itu. Biarlah Engkau yang menerangi hati dan pikiranmu. Roh Kudus bekerja saat ini menerangi hati dan pikiranmu. Dan setiap benteng yang ada di dalam pikiranmu biarlah dihancurkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kau harus tahu kebenaran, hidup di dalam benar itu adalah suatu kemuliaan. Jangan permainkan hidupmu, jangan kau sia-siakan hidupmu. Setiap yang Tuhan sudah percayakan, pelayananmu saat ini. Kau bersyukur Tuhan mau pakai hidupmu. Don't take it for granted. Pelayanan itu sungguh sangat mulia. Jangan kita permainkan pelayanan ini. Jaga hidup kita, jaga kekudusan hidup kita. Jangan bermain dengan dosa. Kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Dia, untuk bertobat, untuk mengakui segala perbuatan dosa kita. Kita tidak akan sanggup kembali dengan kekuatan sendiri, tapi marilah pada siang hari ini kita minta kekuatan ilahi. Datang pada Dia dan berkata, Tuhan Yesus, aku tidak mampu, aku tidak sanggup keluar dari belenggu dosa ini. Aku sungguh sangat lemah, aku selalu jatuh. Dan biarlah kasih karunia-Mu yang memampukan aku pada siang hari ini. In Jesus' name I pray, let all the bondage are broken right now in Jesus' name. Come to Jesus with your humble heart, surrender your heart, come to Jesus. Ask Him for divine strength. Datang kepada Dia, minta kekuatan ilahi. Dia yang akan memampukanmu untuk kembali kepada Dia. Your life is so precious. Jesus died for you, not your friend, not your friend. Bukan temanmu yang mati bagimu, bukan orang-orang di sekitarmu, tapi Yesus. Pandang Yesus, ingat karya salibnya. Oh rabasikata rabaya rabarabahanda. Bagi yang mungkin sudah berdoa bertahun-tahun, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, percayalah kesembuhan itu adalah bagianmu.
Bagianmu adalah percaya in Jesus name. Saat ini yang membutuhkan kesembuhan, aku lepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam himpitan ekonomi, yang selalu bergumul, berputar-putar di dalam masalah keuangan. In Jesus name I pray, aku berdoa dalam Tuhan Yesus. Terjadi terobosan keuangan, tidak lagi terlibat di dalam hutang, di dalam roh kemiskinan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ora bashikata rabahana rabashikata rabah. Ora barabashikata rabah. Thank you Jesus. Kami percaya rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Engkau rindu melihat setiap umat-Mu di tempat ini. Anak-anak-Mu di KKS. Hidup di dalam kelimpahan. Di dalam kesehatan, di dalam keuangan. Di dalam hubungan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk siang hari ini. Untuk pesan-Mu pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini? Saya percaya bahwa kalau saudara hadir pada pagi hari ini maupun yang saudara menyaksikan ibadah secara online, saudara nggak betulan. Dari minggu lalu saya bagikan bahwa hidup kita ini selalu punya pilihan. Kita punya pilihan untuk menyerah, kita punya pilihan untuk bertahan. Kita punya pilihan untuk mendengarkan hal yang buruk yang membuat kita lemah, tapi kita juga punya pilihan untuk mendengarkan rema firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Amin. Tadi waktu kita berdoa, saya diingatkan satu ayat di 2 Korintus 12 ayat ke-9. Saya percaya saudara sudah tahu ayat ini. Dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita berada dalam situasi di mana kita ingin menyerah, kita ingin give up, dan berkata, Tuhan aku gak sanggup, aku gak kuat. Kata Tuhan justru, yang ini aku suka. Jadi pada saat kita merasa kita diri lemah, Tuhan aku gak sanggup. Tuhan bilang, yang begini gue suka. Tapi justru kalau kita merasa kita hebat, kita kuat, justru kuasa Tuhan gak bisa turun atas hidup kita dan menguatkan hidup kita. Tapi pada saat kita dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dia menguatkan kita, membuat kita bisa endure, bisa bertahan melewati segala musim di dalam kehidupan kita. Bulan ini kita belajar tentang endurance. Dibutuhkan bukan hanya physical endurance, tapi juga spiritual endurance yang bisa membuat kita bisa berjalani hidup kita hari demi hari sampai kita menyelesaikan garis finish yang telah Tuhan tetapkan buat hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita pulang, ada satu pujian yang terus yang terngiang-ngiang di dalam hati saya yang dalam beberapa waktu terakhir. Ini lagu lama tetapi ini menjadi rema buat saya secara pribadi. Thank you Lord, thank you Lord. Kita angkat pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya.
sing one more time. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Jadikan rema, deklarasikan pujian ini. Sanggup pulihkan apapun itu Tuhan. Ya, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, amin, selamanya, tak akan goyah selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Selama-lamanya kami tidak akan goyah karena Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk setiap pesan-Mu buat setiap kami. Kalau kami dalam hidup ini selalu punya pilihan untuk menyerah, pilihan untuk bertahan, tapi kami mau pilih bertahan. Kalau kami punya pilihan untuk mengentertain rasa takut dan khawatir kami, tapi kami juga punya pilihan untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami melalui firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online. Kami percaya Tuhan, Kau menjadi kekuatan, sumber kekuatan buat setiap kami. Terlepas season apapun yang kami hadapi hari-hari ini, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam hubungan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Ada terobosan yang boleh kami terima pada hari ini. Bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami terima. Kami percaya Tuhan, kalau kami masuk minggu yang baru, kami ada kekuatan yang baru yang boleh kami terima hari ini. Ada damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, hikmat Tuhan yang menyertai setiap kami. Bersyukur untuk Indonesia, kami melepaskan berkat buat Indonesia. Untuk kota Balikpapan, we speak blessing in Jesus name. Bersyukur untuk pandemi yang boleh yang semakin menurun Tuhan, yang mengalami positif. Kami bersyukur, kami percaya keadaan akan lebih baik, karena akan restorasi semuanya, ekonomi, bahkan kerohanian anak-anak Tuhan yang mungkin sempat terhempas karena pandemi ini. Tuhan selalu punya cara untuk membawa anak-anak-Mu kembali ke dalam rumah-Mu, ke dalam hadirat-Mu. Bersyukur Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. God bless you. Happy Sunday semuanya.